Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita sudah melihat bersama tentang pengumuman KPU yang mana Prabowo Gibran dinyatakan menang. Namun pada kesempatan kali ini kita akan melihat posisi P3, satu partai politik yang memiliki platform Islam yang pada akhirnya tidak berhasil meloloskan diri ke Senayan. Sahabat kalian, apa pentingnya kita membahas P3? Pertama, dalam konteks politik, P3 adalah bagian penting sejarah politik Indonesia. Kedua, P3 adalah partai yang gagal dan baru pertama kali mengalami itu di pemilu 2024. Penurunan elektabilitas P3, Partai Persatuan Pembangunan, ini merupakan satu hal yang penting untuk kita simak. Dan menurut beberapa pihak, ya gagalnya P3 ini sudah tampak dari beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga survei. Dan ini menandakan bahwa ada tantangan serius bagi partai P3 yang selama ini dinilai memiliki aura ataupun lambang religiositas berupa Ka'bah itu sendiri. Nah, sahabat kalian, apa yang menjadikan P3 mengalami kegagalan sedemikian itu? Tidak lain adalah adanya konflik internal. Konflik internal dalam manajemen partai dan platform yang tidak mampu menjangkau basis tradisional menjadi faktor penting dalam penurunan elektabilitas P3. Analisis dapat menyoroti dampak konflik internal terhadap kinerja partai secara keseluruhan. Bisa dikatakan hadirnya Sandiaga Uno diharapkan menjadi durian runtuh, namun pada kenyataannya adanya Sandiaga Uno di P3 tidak memberi pengaruh signifikan. Bahkan justru diduga sebagian pihak menilai P3 menerima Sandiaga Uno merupakan gerbang daripada gagalnya P3 melenggang ke Senayan pada pemilu kali ini. Nah, sahabat kalian, sisi yang menarik adalah P3 tidak menerima begitu saja ya fakta ataupun belum berhasilnya atau kegagalan menuju Senayan. P3 dikabarkan akan mengajukan gugatan ke MK dan ini menunjukkan bahwa ada sebuah upaya bahwa P3 masih punya kekuatan. Persoalannya, akankah upaya P3 ini mendapat dukungan dari koalisi di pasangan 03, di mana P3 mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ataukah P3 akan berjuang sendiri? Tampaknya dari koalisi 03, PDIP sedang berbahagia dan mungkinkah ada empati secara politik dari PDI kepada P3? Inilah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk kita ajukan. Nah, lebih jauh sahabat kalian, dalam konteks P3 sekalipun dia tidak mewakili suara ataupun entitas umat Islam, tapi dengan lambang Ka'bah dan sejarahnya, akankah P3 ini menjadi sebuah fenomena yang terputus atau dia berkelanjutan? Sebab ada amatan bahwa P3 ya tidak lagi sejalan dengan platform politiknya, dan ini menjadikan P3 agak sulit dilihat ya, di samping tidak menawarkan sesuatu yang kekinian dan lebih mengedepankan aspek-aspek simbolik atau bahkan mungkin sejarah masa lalu P3 yang memang kita lihat itu cemerlang. Nah, kalau kita lihat visi P3 adalah terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan negara Indonesia yang adil makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman. Jika melihat visi ini memang kita bisa menimbang bahwa sebagian daripada manuver-manuver politik P3 tampaknya telah lepas dari poros yang menjadi visinya itu sendiri. Dan tentu saja tantangan masa depan bagi P3 adalah harus merenungkan kembali strategi dan visinya untuk ya mendapatkan perhatian publik yang selama ini atau periode ini berpaling dari P3. Sahabat kalian, kita bisa melihat bahwa pelajaran dari P3 tentang politik ini menunjukkan
masyarakat ke depan akan lebih kritis, akan lebih tajam di dalam memandang apa itu partai politik, mau kemana, apa yang dilakukan, dan apa yang diucapkan. Sahabat kalian, kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa dalam sejarah partai politik Islam di Indonesia, dahulu ada Partai Masyumi, dan partai ini luar biasa, sampai kemudian harus dibubarkan. Dan kalau nanti misalnya gugatan P3 tidak memberikan hasil, maka kita akan mendapatkan satu pil pahit bahwa satu partai Islam modern, ya, yaitu P3, tidak berhasil dan pada akhirnya bubar dengan sendirinya. Ini memberikan satu alarm penting bagi umat Islam, bagi partai Islam, bahwa keseriusan, sifat amanah, dan tanggung jawab di dalam berpolitik makin dituntut oleh masyarakat dan zaman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.